Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas AKS 4G dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Kami yang beranggotakan Dwi Nugraheni dengan NIM 205221235, Tiara Cantika 205221242, Asri Puspitaningsih dengan NIM 205221249, Enggar Apriani dengan NIM 205221256, Aini Nur Indah Liasari dengan NIM 205221265. Kami akan memaparkan materi bab 4 mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang A, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Pertama, ada prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai bukunya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis pada proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua ada diferensial. Berdasarkan PSAK 22 revisi tahun 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan menjadi sebagai goodwill. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional dan akuntansinya, serta kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen-komponen berikut ini: liabilitas kontingensi, pajak penghasilan PSAK 46, imbalan kerja PSAK 24, aset indemnifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham PSAK 53, dan aset tersedia untuk dijual PSAK 58. Goodwill. PSAK 22 tahun 2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investee atau pihak diakuisisi,
sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Selanjutnya, pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang ditukarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki oleh investi. Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas investi terjadi pada harga diskon atau bargain purchase. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi, misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. PSAK 22 Revisi 2010 mengidentifikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu diperhatikan apakah investor telah mengidentifikasikan secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi, di mana sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat. Yang kedua, konsolidasi pada periode setelah akuisisi, yaitu untuk periode setelah terjadinya akuisisi. Atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi yang dilakukan pada nilai yang tercatat. Selanjutnya, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah periode terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih, atau bahkan goodwill. Maka entitas induk yang perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK 22 2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalkan diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan, bahkan pengurangan, penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 22 Revisi 2010, entitas perlu memerlukan pengujian penurunan nilai atau impairment setiap periode pelaporan. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan dan pengendali. Karena keberadaan kepentingan dan pengendali, pada PSAK 65 Revisi tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan dan pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksud untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan
setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Isu lain seputar konsolidasian, biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait asuransi, biaya penilai dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali biaya untuk menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 Revisi 2014, Instrumen Keuangan, Pengakuan, dan Pengukuran. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.